Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Ini malam adalah malam pertama, malam Jumat pertama daripada bulan suci Rajab. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya jumlah bulan-bulan itu ada 12 dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi sebagaimana yang Allah tetapkan, dan di antara ke-12 bulan itu terdapat 4 bulan yang suci. Ini yang Allah nyatakan. Keempat bulan yang suci tersebut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya yang dimaksud dengan keempat bulan suci tersebut satu sendirian dari ke-12 bulan itu, dan 3 berturut-turut. Yang 3 berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini berdampingan satu sama lain. Sedangkan bulan Rajab sendirian, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad, bainal Jumada wa Sya'ban, antara bulan Jumat dan bulan Sya'ban. Nah, sekarang kita berada di dalam bulan suci Rajab, dan bulan Rajab ini merupakan bulan yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala binafsul Quran. Keempat bulan ini, yang salah satunya adalah bulan suci Rajab. Ini bulan Allah Ta'ala mengistimewakannya di dalam kitab suci Al-Quran, sebagaimana di dalam ayat yang tadi Allah menegaskan minha arba'atun hurum, di antara ke-12 bulan ada 4 bulan tersebut yang suci, yang disucikan oleh Allah Ta'ala, dan Nabi menegaskan keempat bulan tersebut adalah bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, pengagungan keempat bulan ini bukan datang dari para ulama, tapi datangnya langsung dari Allah binasil Quran. Sehingga sebagaimana Allah Ta'ala mengistimewakan keempat bulan ini, mensucikannya di atas bulan-bulan yang lain, mengagungkannya, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam ayat Al-Quran tersebut, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan tersebut. Fala tadlimu fihinna, Allah menegaskan di keempat bulan tersebut secara khusus, jangan kalian mendolimi diri kalian dengan kemaksiatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendolimi diri dengan kemaksiatan itu dilarang oleh Allah, terlepas dari bulan suci atau di luar bulan suci, di dalam bulan suci atau di luar bulan suci. Yang namanya mendolimi diri dilarang oleh Allah, baik diri sendiri maupun diri orang lain. Dilarang oleh Allah, tidak terikat dengan bulan. Tetapi kenapa di keempat bulan itu Allah menegaskan secara khusus? Karena bulan ini istimewa. Kezaliman besar di keempat bulan itu, kemaksiatan pun di mata Allah besar di keempat bulan tersebut. Sebagaimana bulan suci Ramadan, kita dianjurkan untuk taat. Ketaatan nggak terikat dengan waktu, tetapi secara khusus di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Kemaksiatan, kezaliman dilarang, tetapi itu tanpa melihat zaman atau tempat. Tetapi di tanah suci yaitu di Mekah, ya, itu lebih dilarang lagi. Sebab di tempat suci itu sebagaimana anugerah pahala dilipat gandakan, demikian juga dosa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kemuliaan tempat dan zaman, demikian halnya dengan keempat bulan suci ini. Secara khusus kita dilarang, ya, ditegaskan, ditakkidkan, jangan kita mendolimi diri kita, jangan kita melakukan kemaksiatan secara khusus di keempat bulan ini. Karena itu dari sejak bahkan sebelum Islam, dari zaman jahiliyah, dan ketika Islam datang menegaskan lagi
lebih tegas lagi bahwasanya mereka menghentikan peperangan, menghentikan hal-hal yang walhasil sampai disebutkan nama bulan Rajab itu dikenal di zaman jahiliyah sebagai dengan sebutan Rajabul Asam, bulan Rajab yang tuli. Kenapa? Sebab tidak didengar di bulan Rajab itu suara alat-alat peperangan, ya, suara pertempuran nggak didengar lagi. Kenapa? Ketika masuk bulan Rajab semua itu dihentikan demi mengagungkan bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keagungan bulan suci Rajab. Sehingga sebagaimana Allah taala mengistimewakannya, maka kita pun dianjurkan untuk mengistimewakannya. Karena itu di antara cara untuk mengistimewakan keempat bulan suci itu adalah dengan banyak beribadah kepada Allah, khususnya di bulan suci tersebut. Di antaranya itu dianjurkan untuk berpuasa. Ya, itu ulama sebagaimana disepakati oleh keempat madhab, bahwasanya di antara puasa sunnah yang dianjurkan setelah puasa bulan suci Ramadan, itu salah satu yang paling afdal adalah puasa fi ashhuril hurum, di bulan-bulan suci. Dan keempat madhab sepakat tentang sunnahnya dan kemuliaan berpuasa di bulan-bulan suci tersebut, ya, dan afdaliyahnya itu sehingga disebutkan di antara puasa yang paling afdal setelah puasa di bulan suci Ramadan adalah puasa fi ashhuril hurum. Dan Nabi SAW pun melakukan puasa tersebut di bulan Rajab tersebut, sampai sebagaimana di dalam hadis dengan sanad yang hasan. Dan hadis dengan sanad yang hasan itu sebagaimana kaidah ahli hadis bahwasanya dapat dijadikan sebagai acuan hukum, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud fi sunanihi dari seorang sahabat yang dikenal dengan Al-Bahili. Itu Nabi SAW mengatakan kepadanya, ini hadis derajatnya hasan, dan ketika suatu hadis itu derajatnya hasan dapat dijadikan sebagai acuan hukum. Nabi SAW mengatakan, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk. Puasalah kamu di bulan suci, ya, dan tinggalkanlah. Artinya kita dianjurkan untuk berpuasa atau meninggalkan beberapa hari untuk tidak berpuasa, nggak ada masalah, perkara sunnah. Dan diulangi lagi oleh Nabi Muhammad ucapan itu sebanyak 3 kali demi untuk menegaskannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah ucapan Nabi besar Muhammad SAW tentang anjuran untuk berpuasa di bulan suci, yang mana bulan Rajab adalah salah satu di antara bulan suci yang 4 tersebut. Karena itu seperti tadi saya katakan, ulama di keempat mazhab sepakat tentang sunniyah puasa, tentang kesunahan puasa di bulan-bulan suci tersebut. Karena itu saya heran kalau ada yang bilang puasa bulan Rajab itu bid'ah. Allahu alam, kayaknya ada yang bilang begitu. Saya heran bagaimana puasa itu bid'ah. Yang disepakati oleh seluruh madhab bahwasanya puasa itu sepanjang tahun dibolehkan. Puasa sepanjang tahun dibolehkan kecuali 5 hari, yaitu Lailatul Aid, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan hari Idul Fitri, hari Idul Adha, dan 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini kelima hari ini haram hukumnya berpuasa dan tidak sah. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan tentang kelima hari tersebut, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Itu adalah hari-hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 hari yang diharamkan puasa dan tidak sah. Lain dari itu dibolehkan untuk berpuasa sepanjang tahun, tidak ada larangan. Karena itu kita heran kalau dikatakan puasa bulan suci Rajab bid'ah. Bagaimana bid'ah? Artinya bid'ah itu kan orang-orang berpatokan dengan hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya bingung, puasa terus masuk neraka, bagaimana caranya itu?
orang puasa terus masuk neraka. Bagaimana cara ini? Kan aneh. Karena itu akal menolak hal yang semacam ini. Bahkan ulama pun menegaskan terdapat dalil-dalil yang membolehkannya. Itu satu. Yang dianjurkan di bulan suci Rajab adalah puasa. Demikian juga halnya sebagaimana diriwayatkan beberapa hadis tentang fadilah daripada istighfar di bulan suci Rajab. Perbanyak istighfar kepada Allah. Dan istighfar di bulan Rajab atau di luar bulan Rajab sangat dianjurkan. Ya kecuali yang nggak punya dosa ya. Yang nggak punya dosa, monggo dia jangan minta ampun sama Allah. Tapi kalau yang pada punya dosa, mau di bulan Rajab, mau di luar bulan Rajab, perbanyak istighfar. Nabi SAW mengatakan, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntung orang yang mendapatkan di lembaran amal perbuatannya istighfar yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus juga kita heran, ada lagi beberapa jenis orang bilang yang namanya istighfar di bulan Rajab bid'ah. Bingung, ada orang istighfar sesat. Gimana itu caranya itu? Orang istighfar minta ampun nama Allah Subhanahu wa taala dibilang sesat. Saya bingung ajaran mana lagi nih? Ya, bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, tidak. Selama seseorang masih punya dosa sama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia memperbanyak istighfar. Bahkan itu para ulama juga menyebutkan bahwasanya kita dianjurkan setiap di bulan suci Rajab itu setiap pagi dan sore atau malam hari kita membaca 70 kali Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Perbanyak itu, minta ampun sama Allah, ya Rabb, ampuni saya, rahmati saya, dan terimalah taubat saya. Itu 70 kali. Dalam beberapa asar disebutkan orang yang membaca itu pagi 70, sore atau malam hari 70 kali, maka dia diharamkan untuk masuk neraka. Api neraka haram untuk memakan orang tersebut. Artinya nggak bakal masuk ke dalam neraka. Bagaimana mau masuk neraka? Dia istighfar sama Allah, wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah nggak bakal mengadab mereka selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang bilang, wah ini bid'ah, nggak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu nggak? Zikir tersebut itu tersebut di dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan subhanallah, orang yang mengingkarinya juga disebut sama Allah di Al-Qur'an. Yang istighfar disebut, yang mengistighfar dengan istighfar tersebut, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dan yang mengingkarinya pun Masya Allah disebut sama Allah dalam Al-Qur'an. Bagaimana itu? Allah Subhanahu wa taala bilang di dalam suratul Mu'minun bahwasanya Allah bilang, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Terus Allah bilang tentang mereka orang-orang yang dibakar di api neraka. Mereka dibakar oleh Allah di dalam api neraka. Kenapa? Allah mengatakan, menegur mereka, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah dahulu ketika ayat-ayatku dibacakan kepada kalian, kalian mendustainya? Mereka mengatakan, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka mengatakan, ya Rabb, kami itu saat itu kesesatan, kesialan menguasai diri kami, dan kami mengaku bahwa kami saat itu, di masa itu kami adalah sesat. Mereka bilang, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Keluarkan kami dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, galakhsa'u fiha wa la tukallimun. Mendekamlah kalian, membusuklah kalian di dalam api neraka, jangan lagi kalian berbicara kepadaku. Kenapa Allah menghukum mereka demikian? Allah bilang, innahu kana farigun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun inni jazaituhum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun. Allah Ta'ala bilang, kenapa kalian harus mendekam, membusuk di neraka? Sebab dulu ketika di dunia sebagian dari hamba-hambaku, katanya Allah Ta'ala, mereka
berdoa. Di dalam doa mereka, mereka katakan, Rabbana, ya Allah kami beriman kepadamu, faghfir lana, ampuni kami, rahmati kami, karena engkau adalah sebaik-baiknya yang memberikan rahmat. Persis seperti doa yang kita baca, Rabbi firli warhamni wa tub alaihi, ya Allah ampuni kami, rahmati kami, terima taubat kami. Allah Ta'ala bilang, ketika hamba-hambaku berdoa semacam itu, kalian fattakhadtumuhum sikhriya, kalian menjadikan olok mereka ini sebagai bahan olok-olok, katanya Allah Ta'ala, sehingga kalian lupa mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka, aku berikan ganjaran surga untuk mereka, sedangkan kalian di api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu alhamdulillah kita diajarkan oleh guru-guru kita di bulan Rajab memperbanyak istighfar, khususnya istighfar tersebut. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.